البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, as-salisu, pembatal keislaman yang ketiga adalah man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Hati-hati ini. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan pendapat mereka, maka dia telah kafir. Hati-hati. Orang yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin, atau ragu tentang kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan pendapat mereka atau aliran mereka, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena sudah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Perhatikan ini. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrik kafir enggak? Kafir. Mahum? Seperti itu. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu, ana masih ragu nih. Orang musyrik itu kafir atau enggak sih? Orang Yahudi dan Nasrani itu kafir atau tidak? Itu seperti itu, hati-hati. Atau bahkan membenarkan pendapat mereka atau aliran mereka. Aliran orang Yahudi dan Nasrani itu alirannya bagus. Bahkan lebih bagus daripada agama Islam. Agama mereka itu agama yang Masya Allah, agama yang penuh dengan keadilan contohnya. Seperti itu. Itu bahaya. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu terhadap kekafiran mereka atau bahkan membenarkan keyakinan mereka atau pendapat mereka atau madhab mereka, maka dia telah kafir. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadhil mas'alatu khatiratun jidda. Permasalahan ini bahaya sekali. Yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Terjatuh kebanyakan orang yang menyandarkan diri mereka terhadap al-Islam. Jadi yang terjatuh dalam perkara ini bukan orang-orang kafir yang murni, tidak. Bahkan orang-orang yang mengaku Islam saja terjatuh itu loh. Orang-orang yang mengaku Islam terjatuh dalam kekufuran ini. Na'udzubillah. Man lam yukafirul musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Perhatikan ini. Yaqul. Contohnya dia mengatakan, ana walhamdulillah ma indi syirik, katanya. Aku alhamdulillah segala puji milik Allah, aku tidak memiliki kesyirikan. Aku muwahhid, tidak memiliki kesyirikan. Wala asyraktu billah. Dan aku tidak berbuat syirik kepada Allah. Walakin nas la ukafiruhum, ini hati-hati. Tapi kalau manusia aku tidak mengkafirkan mereka. Ini keliru ya. Kalau manusia kami tidak mengkafirkan mereka, itu benar. Ini kalimatu haqqin urida biha batil. Paham? Kalimat ini benar. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum itu tidak mengkafirkan manusia. Cuman kapan kita mengkafirkan manusia? Ketika benar-benar dinas, diterang-terangan, dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya mereka kafir, kita kafirkan. Seperti itu. Jadi ucapan orang tadi, perhatikan ucapannya tadi, walakin nas la ukafirhum. Akan tapi kalau manusia, aku tidak mengkafirkan mereka. Ini yang keliru. Keliru dalam artian apa? Secara mutlak keliru ya. Bahkan kita mengkafirkan orang-orang yang memang mereka itu kafir dari kalangan apa? Al-Yahud wan Nasara wal musyrikin. Karena dalilnya nas dalam surat Al-Bayyinah itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu dalilnya ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara wal musyrikin fi nari jahannam. Bila berada di dalam neraka jahannam. Jadi ucapan walakin nas la ukafirum ini ucapan apa? Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar tapi yang diinginkan oleh pengucapnya ini, orang yang tidak mau mengkafirkan ini apa? Ucapan yang batil. Paham ya? Kalimatnya benar tapi yang diinginkan adalah kebatilan.
Karena dia tidak mau mengkafirkan, bahkan yang sudah dikafirkan dalam Al-Qur'an pun enggak mau kafirkan. Abu Lahab bagaimana? Wah, Abu Lahab itu ana masih ragu tentang kekufurannya. Jangan-jangan Abu Lahab itu tidak kafir. Jangan-jangan Abu Lahab itu masih muslim juga. Itu berarti dia apa? Telah terjatuh dalam kekufuran. Naudzubillah ya. Jadi yang telah diterang-terangan disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah mereka itu kafir. Seperti itu. Nah, Abu Lahab kafir jelas. Nah, Abu Jahal kafir jelas. Nah, seperti itu. Kemudian kata beliau, naqul lahu, kita katakan kepada dia, anta ma'araftad din. Kita sikat ya, sekarang kita bantah dia. Orang yang mengatakan tadi, kita bantah. Anta ma'araftad din. Kamu itu tidak tahu agama. Yajibu an tukaffir man kafarahullah. Ini wajib kamu itu mengkafirkan orang yang Allah telah kafirkan. Seperti itu. Wajib bagimu untuk mengkafirkan orang yang Allah Ta'ala kafirkan. Wa man asyraka billah, dan orang yang bersyirik kepada Allah Ta'ala. Wa tatabarra' minhu, dan engkau berlepas diri darinya. Kama tabarra'a Ibrahimu min abihi wa qaumih. Sebagaimana berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siapa? Dari bapaknya dan kaumnya. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi, bahkan beliau dijuluki dengan apa? Imamul Hunafa. Nah, beliau adalah Imamul Hunafa, imamnya para Al-Hunafa. Al-Hunafa itu jamak dari Al-Hanif. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu beragama Yahud, tidak pula Nasrani, tapi agama beliau apa? Hanifan muslima. Al-Hanif, al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Al-Hanif itu adalah orang yang menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada Al-Hanif, muslimah. Nah, dan bahkan Nabi Ibrahim juga muslim, seperti itu. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, nah sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, dalam artian adalah tauladan. Nah, tauladan yang diambil ilmunya, diambil panutannya darinya. Kemudian qanitan lillah. Apa qanitan artinya? Qanitan ay ta'ian. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang diambil teladan. Nah, ya, yang semua itu mengambil teladan atau tauladan dari beliau ini, kemudian apa? Beliau juga orang yang taat. Nah, qanitan lillah hanifa. Ini hanifa. Al-hanif wa al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwa. Hanif adalah orang yang berpaling atau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir, Azar. Nah, bahkan kaumnya juga sebagian kafir. Dan suatu ketika Nabi Ibrahim apa? Menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah oleh bapaknya dan juga pasukannya, dalam artian pengikutnya. Kemudian setelah itu berhalanya ada satu yang ditinggalkan, dikalungkan kapak di lehernya. Kemudian suatu ketika bapaknya mengatakan, "Wahai Ibrahim, apa kamu yang melakukan seperti ini, perbuatan seperti ini?" Nabi Ibrahim jawabnya mudah, "Tanyakanlah kepada berhala yang paling besar ini." Apabila mereka bisa berkata atau bisa berbicara, ternyata apa? Terhujai, dalam artian ternyata semuanya tidak bisa berbicara. Akhirnya bapaknya marah dan akhirnya mengumpulkan manusia waktu itu. Kemudian apa? Mereka membuat api unggun, api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Ta'ala memberikan pertolongan dan mengatakan kepada api tersebut apa perkataannya? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, jadi apinya itu langsung diperintahkan oleh Allah Ta'ala menjadi dingin dan menyelamatkan. Perhatikan ini. Di dalam ayat ini disebutkan dingin dan menyelamatkan. Karena tidak setiap dingin itu menyelamatkan. Ada yang dingin malah membuat mati manusia. Nah, kedinginan akhirnya meninggal mati. Tapi ini apa? Api ini dijadikan dingin dan menyelamatkan. Itu fungsinya. Ucapan menyelamatkan. Jadi dalam ayat tersebut bardan wasalaman itu menunjukkan bahwasannya apa? Api tersebut menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu. Wa qala innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ini ucapannya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali zat yang fatarani. Apa makna fatarani? Khalaqani. Maknanya adalah khalaqani. Kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin. Maka sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sayahdin. Dialah yang akan memberikan
petunjuk. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Berlepas diri Nabi Ibrahim alaihissalam daripada orang-orang kufar. Bapaknya sendiri ditinggalkan, anak-anaknya atau istilahnya apa? Kaumnya pun ditinggalkan yang enggan, tidak mau terima dengan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian berikutnya kata beliau, "Au-sahaha madhhabahum," atau membenarkan keyakinan atau madhab mereka. Wa hadhi asyad, ini juga lebih bahaya lagi. Lebih parah keadaannya. Kalau seorang muslim sudah membenarkan agama orang kafir, itu dia berada di atas bahaya yang besar. Contohnya dia mengatakan agama Kristen itu agama yang terbaik. Benar, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha itu agama yang bagus. Bahkan kalah agama Islam itu. Agama Islam itu kalah. Nah, seperti itu hati-hati ya. Seperti itu hati-hati. Nah, idza sahha madhhabahum, apabila seorang tersebut membenarkan keyakinan mereka, au qala fil ladzi ya'malunahu nadhar, atau dia mengatakan kepada orang-orang yang mengerjakan agama selain Islam itu perlu dicek lagi, enggak berani mengkafirkan, enggak mengatakan itu agama kekufuran, enggak berani dia, bahkan mengatakan dicek lagi, dilihat lagi, seperti itu. Hadza innama huwa ittikhadhu wasail. Yang seperti ini dinamakan dengan menjadikan wasail, perantara-perantara. Nah, au yaqul, atau mengatakan haula'i juhal. Nah, jadi mereka mengatakan orang itu enggak kafir, orang itu menjadikan perantara-perantara aja, wasail. Nah, menjadikan wasilah, perantara-perantara untuk sampai kepada Rabbnya katanya. Atau mengatakan haula'i juhal, mereka adalah orang-orang yang bodoh, waqa'u fi hadzal amr an jahlin katanya. Mereka terjatuh dalam perkara kesyirikan atau kekufuran ini didasari kebodohan. Wa yudafi'u anhum, bahkan orang ini membela mereka. Nauzubillah ya. Fa hadza asyaddu kufran minhum. Yang seperti ini lebih parah keadaannya ya. Kekafirannya lebih parah. Nah, yang tidak mengkafirkan aja kafir, yang ragu terhadap kekafiran orang kafir aja kafir, apalagi sampai membenarkan. Mafhum insyaallah. Jadi yang tidak mengkafirkan orang kafir itu kafir. Atau ragu terhadap kekafiran orang kafir juga kafir. Apalagi apa? Membenarkan agama atau keyakinan orang kafir. Nauzubillah. Kata beliau, li'annahu sahal kufur, karena dia orang tersebut membenarkan kekufuran, wa sahha syirk, dan bahkan membenarkan kesyirikan, au syak, bahkan ragu. Fa naqulu lahu, maka kita katakan kepada orang tersebut, kaunuka musliman, keadaan engkau sebagai seorang muslim, wa tabi'an lirrasul, dan keadaan engkau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, war rasul jaa bitakfiril musyrikin, sedangkan Rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan apa? Mengkafirkan orang-orang musyrikin. Nah, perhatikan ini, wa qitalihim, dan memerangi orang-orang musyrikin, wastibahati amwalihim, dan menghalalkan darahnya atau hartanya orang musyrikin, wa dima'ihim, dan juga darahnya kaum musyrikin. Wa qal, dan Rasulullah berkata, umirtu, atau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, umirtu an uqatilan nas. Nah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia liyaqulu, agar mereka mengatakan apa? La ilaha illallah. Nah, akan mengatakan la ilaha illallah. Atau dalam riwayat lain Ibnu Umar ya. Nah, umirtu an uqatilan nas ala hatta yashhadu an la ilaha illallah itu. Wa anna Muhammad Rasulullah, fa idza fa'alu dzalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah itu. Naam. Tapi yang di sini hadisnya Abi Hurairah ini ya, sebutkan dalam catatan kaki itu hadisnya Abi Hurairah. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, liyaqulu, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, wa bu'istu bis-sayfi hatta yu'badallah, Aku diutus dengan pedang, dalam artian untuk memerangi orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatta yu'badallah, hingga Allah Ta'ala disembah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Nah, fitnah ini syirik ya. Dan perangilah mereka, orang-orang musyrikin, hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah yakni syirkun. Nah, paham ya? Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, dalam artian agar tidak terjadi fitnah. Maksud fitnah ini adalah syirkun. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan akhirnya agama itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika beribadah murnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan untuk kesembahan yang lainnya. Karena itu makna daripada kalimat la ilaha illallah adalah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak
untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalimat la ilaha illallah bukan bahan permainan, dalam artian ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut masih dituntut mengimani dengan dua rukun. Rukun la ilaha illallah yaitu an-nafyu wal isbat, meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Isbat, menetapkan bahwasanya semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya dua rukun yang dia yakini dan dia amalkan, kemudian dia juga memahami syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah, insyaallah taala orang tersebut dikatakan muwahhid, dikatakan orang termasuk orang ahlu tauhid. Nah, jadi ketika mengucapkan tidak sekedar diucapkan tapi diucapkan, diyakini dan diamalkan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Adapun berikutnya mengenai pembatal keislaman yang keempat, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.